Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hebdoa My Channel yang berbahagia dimanapun berada. Setidaknya ada 4 hal yang berbeda antara umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang sebelumnya. Pertama, dari segi fisik, umat-umat terdahulu memiliki fisik yang tinggi besar, beberapa kali lipat dari fisik kita umat Nabi Muhammad. Kedua, dari segi umur, usia umat terdahulu berapa kali lipat lebih lama dibandingkan usia umat Nabi Muhammad, bisa sampai 500, 900, bahkan 1000 tahun. Ketiga, ini berkat doa Nabi Muhammad, jika umat terdahulu melakukan kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan, maka akan didatangkan langsung oleh Allah azab atau siksaan, seperti kisah kaum Nabi Lut dan sebagainya, atau tentang sebuah kota yang hilang karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada saat Nabi Muhammad, beliau berdoa kepada Allah jika umatnya melakukan maksiat atau kemungkaran, agar Allah menangguhkan siksaannya kepada mereka, kemungkinan mereka bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, nanti sesuai dengan doa Nabi Muhammad, kita yang akan terlebih dahulu mendapat pengadilan di padang mahsyar, sedangkan umat yang terdahulu diadili setelah umat Nabi Muhammad. Jadi nanti menurut informasi dari Quran atau hadis, di padang mahsyar orang akan berdiri menunggu diadili atas perbuatan yang di dunia ini. Tidak bergeser satu tapak kaki pun karena banyaknya umat manusia, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Matahari sejengkal di atas ubun-ubun. Rasa panas yang membuat haus, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, menggambarkan keadaan yang sangat sulit pada hari itu. Tapi Nabi Muhammad SAW telah meminta kepada Allah agar umatnya yang terlebih dahulu diadili. Dari beberapa perbedaan dan beberapa perbedaan lain yang tidak disampaikan di sini. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyorot masalah umur umat Nabi Muhammad dengan umat sebelumnya. Ada sebuah kisah atau riwayat, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu rasul yang dikaruniai umur panjang. Ibnu Abbas mengatakan usia beliau 1050 tahun dan berdakwah selama 950 tahun. Riwayat lain menyebutkan Nabi Nuh hidup selama 950 tahun dan berdakwah 900 tahun kepada 3 generasi kaumnya. Beliau digelari dengan sebutan Abdus Syakur, yang artinya hamba Allah yang banyak bersyukur. Ada satu kisah menarik yang dapat kita ambil pelajaran, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Somad Supriyadi, menceritakan kisah Nabi Nuh dan seorang perempuan yang meratapi kematian anaknya yang berusia 300 tahun. Suatu hari, Nabi Nuh melihat seorang perempuan menangis. Lalu beliau bertanya, "Mengapakah engkau menangis?" Perempuan itu berkata, "Saya menangisi kematian anak saya, padahal dia masih muda dan dalam keemasan masa mudanya." Nabi Nuh bertanya padanya, "Berapa usia putra Anda?" Dia berkata, "Hanya 300 tahun." Nabi Nuh berkata padanya dengan maksud untuk menghilangkan kesedihannya, "Apa yang akan kamu lakukan jika seandainya kamu hidup di masa umat yang usianya tidak melebihi 60 tahun? Perempuan itu berkata, "Adakah seseorang yang hidup hanya selama 60 tahun? Nabi Nuh menjawab, "Ya." Perempuan itu berkata, "Apakah ada orang yang bermaksiat, tidak menaati Tuhan dalam waktu yang singkat itu?" Nabi Nuh menjawab, "Kebanyakan dari mereka bermaksiat, tidak taat kepada Allah." Perempuan itu berkata, "Apakah mereka berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sesaat, yang hanya beberapa hari itu?" Nabi Nuh menjawab, "Ya, satu-satunya perhatian mereka adalah cinta dunia dan sedikit yang memikirkan akhirat." Perempuan itu berkata, "Apakah mereka berdebat atau bertengkar di antara mereka sendiri tentang hal-hal yang sesederhana itu?" Nabi Nuh menjawab, "Sebaliknya, mereka justru memperebutkan hal-hal yang paling tidak penting itu." Perempuan itu berkata, "Apakah mereka akan membangun gubuk untuk mereka
sedangkan hidup mereka hanya dalam waktu yang singkat. Nabi Nuh menjawab, sebaliknya, mereka membangun istana untuk ratusan tahun. Kemudian mereka mati dan meninggalkannya. Perempuan itu berkata, jika saya harus menggantikan umat itu, saya akan menghabiskan hidup saya di bawah naungan pohon dan membangun rumah saya di ambang kuburan. Dan saya akan tinggal sepanjang hidup saya bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu apa hikmah dari kisah ini? Seorang ibu yang sedang meratapi kematian anaknya yang meninggal di usia muda, 300 tahun. Usia 300 tahun belum separuh dari usia rata-rata umat Nabi Nuh alaihissalam. Namun ratapan itu sirna tatkala Nabi Nuh alaihissalam memberikan wejangan atau nasihat kepada ibu itu bahwa kelak di akhir zaman ada orang yang usianya hanya rata-rata 60-70 tahun. Itu adalah usia tertua mereka. Itu artinya ada juga di antara mereka yang meninggal sebelum usia tersebut atau lebih. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lebih lanjut, Nabi Nuh mengatakan, meskipun usia umat itu hanya seumuran jagung usia umat mereka, tapi ada beberapa hal keanehan dari umat tersebut yang tidak lain adalah umat Nabi Muhammad, yakni kita saat ini. Keanehan itu antara lain, satu, mereka yang mempunyai usia singkat seperti itu, tapi lebih banyak menghabiskan usianya untuk berbuat maksiat ataupun perbuatan yang sia-sia. Bukannya malah beramal berpacu dengan waktu karena usia yang sangat singkat itu. Justru mereka habiskan waktu untuk hal yang sia-sia yang tidak akan memberatkan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat nanti. Bahkan banyak masa-masa dari usianya digunakan untuk berbuat maksiat. Dengan usia yang singkat itu dibandingkan umat terdahulu yang usianya sampai ribuan tahun. Tapi anehnya mereka sangat mencintai dunia. Yang mereka pikirkan hanya dunia. Mereka mengejar dunia siang malam sampai lupa ibadah kepada Allah. Jalan batil pun mereka pakai asal dunia tercapai. Mereka berbondong-bondong mengejar dunia, padahal usia mereka hanya seumuran jagung dari usia kita. Begitulah kira-kira maksud Nabi Nuh kepada ibu tersebut. Ketiga, karena dunia yang hanya mereka nikmati sebentar itu, umat yang seumuran jagung itu bertengkar, saling sikut, saling tikam, saling terkam, saling cakar, saling tipu, saling berdusta. Apakah dengan orang yang tidak mereka kenal ataupun yang mereka kenal, teman jauh atau teman dekat, teman sejati atau teman biasa-biasa saja, tetangga jauh atau tetangga dekat, orang lain bahkan sesama saudaranya sendiri. Itulah keanehan yang ketiga dari umat seumuran jagung ini. Keanehan yang keempat adalah meskipun usianya lebih dekat kepada kuburan, bukan malah membuat mereka sederhana, tapi mereka bersusah payah membangun rumah-rumah mewah, bak istana. Mereka punya harta jika dinikmati melebihi usianya. Anehnya mereka malah tidak membangun tempat-tempat yang kelak akan memberikan pahala amal jariah yang kalau ia telah meninggal dunia akan tetap mengalir pahalanya. Jabatannya tidak digunakan untuk memberatkan timbangan di hari kiamat. Jadi itulah kira-kira hiburan Nabi Nuh untuk seorang ibu yang ditinggal mati anaknya. Dengan mendengar kisah itu, si ibu terhibur dan melupakan kematian anaknya. Bahkan ia heran dengan umat itu, yakni kita inilah, yang hanya seumuran jagung, tapi lupa akan kematian, seolah-olah mereka hidup ribuan tahun lagi. Umat yang dimaksud oleh Nabi Nuh adalah kita sekarang. Apa yang ia sebutkan semuanya ada pada kita. Karena itulah kita ambil hikmah. Mari kita gunakan usia dan waktu sebaik-baiknya. Harta pangkat dan jabatan juga kita gunakan untuk di jalan Allah, sehingga semuanya menjadi berkah. Walaupun usia kita pendek dibandingkan umat terdahulu, tapi dengan amal kebaikan kita justru menjadi umat yang utama. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.